bila bisa bergabung pada bimbingan Ukomnas pada malam hari ini yang diselenggarakan Visioner. Baik, untuk acara malam hari ini yaitu acara inti kita, bimbingan Ukomnas yang ke-32, dan ini merupakan sesi bimbingan yang ketiga, tentunya dengan pembicara kita yang berpengalaman pada bidangnya di sini, yaitu ada Bapak Adnan Faris Noval, SPs FTR, M Biomed. iFoFit. Oke. Beliau ini merupakan dosen fisioterapi UMS. Beliau juga merupakan founder dari Visioner. Di sini juga Pak Atan merupakan yang berkompeten pada pediatri pada malam hari ini. Oke, tanpa memperpanjang waktu, untuk Pak Adnan, waktu dan jaringan saya persilakan. Ya baik, terima kasih Kak Safila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, pejuang UKOM ya. Kalau yang mendaftar yang mengikuti pada malam ini ya berarti saya yakin semuanya berarti mau ikut UKOM ya berarti ya. Nah, sebentar. Nah, jadi pada malam ini kita akan membahas terkait dengan beberapa hal yang berkaitan dengan persiapan UKOM di terutama di kajian pediatri karena nanti kita akan pasti bertemu dengan soal pediatri yang waktu soal hukum. Tapi beberapa orang mungkin menganggap bahwa fisioterapi pediatri ini kayak momok gitu ya. Ya walaupun sebenarnya tidak begitu juga karena ya namanya juga kompetensi fisioterapi kita harus melewati semua stase ataupun semua apa namanya ya, ya semua stase. Jadi ada nantinya kalau misalnya UKOM itu ada 6 stase yang wajib dilewati, muskuloskeletal, neuromuskular, olahraga, lalu kardiovaskular, kardiopulmonal, pediatri, dan geriatri. Ada 7 malah ya, ada 7 stase wajib yang harus kita lewati. Baik, saya izin share screen terlebih dahulu untuk layar. Nah, oke, sebelumnya perkenalkan, saya Tan Faris Noval. Ini alhamdulillah kalau misalnya teman-teman yang mengikuti kami yang dulu mungkin sekarang profesi kalau dulunya pernah D4 ataupun D3 pernah bertemu dengan saya juga nih alhamdulillah ketemu dengan saya lagi. Mungkin pembahasannya tidak akan jauh berbeda dengan apa yang saya sampaikan dulu ya. Karena ya kalau misalnya kita membahas ujian kompetensi ataupun UKOM ya seperti itu aja gitu ya. Tapi ya namanya berkembang, kalau misalnya kita membaca PPK masih ingat teman-teman? Panduan praktek klinis ya. Itu setiap beberapa tahun sekali dia akan direvisi. Nah, pedoman kita sebenarnya adalah di sana. Jadi ada di PPK-nya itu sendiri. Nah, untuk penilaian, jadi sebenarnya ini akan sangat berpengaruh dengan IPK. Jadi kelulusan teman-teman itu bukan hanya dari UKOM saja, tapi di IPK. Jadi kalau misalnya ditanya ngapain IPK tinggi-tinggi, jawabannya adalah untuk kelulusan. Semakin tinggi IPK kita, maka akan membuat persentase kelulusan akan semakin tinggi juga. Jadi kalau misalnya IPK teman-temannya rendah, berarti harus siap-siap untuk UKOM-nya ini harus lebih tinggi nilainya. Karena IPK itu porsinya lebih besar daripada UKOM itu sendiri. Dan UKOM pun nanti dibagi menjadi 2 lagi. Secara gambaran kotornya adalah kalau misalnya UKOM itu 40%, maka UKOM itu dibagi menjadi 2 UKOM. Yang pertama adalah ujian kompetensi OSCE dan yang kedua adalah ujian kompetensi komputer based test. OSCE itu nantinya akan 20% dan komputer based test itu nanti 20%. Saya mendengar nih kalau misalnya tadi ya hari ini ada kampus yang sedang melaksanakan OSCE, berarti harus semangat ya teman-teman ya. Karena OSCE itu ya sebenarnya susah-susah gampang tricky juga. Kalau misalnya teman-teman melewati, kalau profesi itu 13 bulan praktik di rumah sakit, kalau D3 itu 6 bulan, kalau D4 itu 2 semester. Nah, kalau D3 itu 1 semester,
D4 itu 2 semester, sementara kalau profesi itu 3 semester dia akan berada di praktek rumah sakit ataupun klinik, ya, ataupun di wahana praktek. Nah, kurang lebih pelaksanaan ujian OSCE itu seperti yang kita udah lewati. Yang seperti di rumah sakit ataupun di klinik, ada suatu kasus kita harus selesaikan. Tapi berbedanya kalau misalnya yang di rumah sakit ataupun yang di klinik pada saat perkuliahan, kita menyelesaikan ya sepanjang waktu ada pasien di sana. Bisa saja 1 jam ataupun 2 jam. Tapi kalau misalnya OSJA, kita hanya diberikan waktu 10 menit saja untuk menyelesaikan satu soal yang ada terdiri dari 3 pertanyaan. Nah, total ada berapa stase? Totalnya nanti ada 7 stase. Berarti sekitar ada 70 menit. Teman-teman nanti melakukan OSCE itu sendiri. 10 menit itu terdiri dari untuk membaca soal dan mengerjakan serta melakukan evaluasi. Ya. Nanti kita akan bahas sedikit tentang OSCE itu yang seperti apa sih gambarannya. Nah, sementara untuk komputer based test, ini yang seperti kita udah simulasikan selama 2 minggu terakhir ini. Ya, kalau misalnya mengikuti sejak tanggal 25 Desember kemarin, teman-teman di Visioner berarti sudah mengerjakan lebih dari 15 soal. Ya, karena ini minggu ketiga ya. Udah lebih dari 15 soal, mungkin 20 soal udah teman-teman kerjakan semuanya. 20 paket soal setiap hari yang terdiri dari 20 itu adalah gambaran dari komputer based test. Dan setiap Sabtu, Minggu, kita laksanakan simulasi real time ya selama 3 jam. Alhamdulillah penilaian rata-rata semakin tinggi dari pertemuan pertama sampai yang kemarin di minggu yang kedua. Alhamdulillah meningkat semua. Nah, seperti itulah pelaksanaan UKOM. Jadi kalau misalnya teman-teman baru 30 menit atau baru 1 jam udah matanya pedes atau nggak nyaman berada di depan komputer, ya gambarannya seperti itulah nanti pada pelaksanaan UKOM. Karena nanti pelaksanaan UKOM ya 3 jam teman-teman nggak boleh keluar. Bahkan mau ke toilet pun nanti, wah itu ditungguin, dijagain nanti sama pengawasnya. Jadi ya kita persiapkan dari sedini mungkin ya. Latihan, mengerjakan soal, ya. Tapi bukan berarti visioner itu membocorkan soal, tidak. Kami tidak membocorkan soal. Walaupun ada beberapa testimoni yang masuk kepada kami, ya alhamdulillah ternyata soal kami di visioner ini ternyata hampir mirip ya dengan pelaksanaan UKOM. Ya walaupun ada beberapa suku kata yang sedikit berbeda, tapi itulah soalnya. Kenapa? Ya karena soal fisioterapi ya kita tidak akan jauh dari kasus yang kita temukan di rumah sakit. Ya seperti osteoartritis, terus kalau misalnya jantung itu biasanya kita menemukan tetralogi ovalut, kalau misalnya di pediatri kita selalu menemukannya cerebral palsy, ya tidak akan jauh soalnya seperti itu nantinya. Ya begitu juga pada saat UKOM, computer based test gitu. Nah, untuk komputer based test dan OSCE ini akan dilaksanakan oleh kampus masing-masing. Kecuali kalau misalnya D3 sama D4. Kalau D3, D4 itu sudah diatur jadwalnya oleh Kemenkes. Ya, jadi teman-teman bisa melihat di postingan Instagramnya Visioner, di sana ada jadwal UKOM dari Kemenkes, dari IV, tanggal berapa bisa dilihat. Tapi kalau misalnya profesi, pelaksanaan UKOM-nya itu mengikuti jadwal yang ada dari kampusnya masing-masing. Karena profesi ini belum diatur. Belum diatur sama UKNAKES, ya. Ujian kompetensi nakes itu belum diatur di sana profesinya, sehingga kampus profesi fisioterapi bisa mengatur jadwalnya sendiri. Gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman bertanya kepada kami, bertanya kepada saya kapan ujian profesi, ya kami belum bisa menjawab. Kecuali kalau misalnya sudah ada komunikasi dari pihak kampus kapan itu baru bisa kami jawab. Tapi kalau untuk D3 sama D4 itu sudah dijadwal semuanya. Gitu. Oke, nah ini pelaksanaan OSCE teman-teman. Jadi ini saya mengambil dari beberapa gambar. Ini pelaksanaan OSCE, jadi kalau misalnya kalau misalnya pelaksanaannya itu teman-teman bisa lihat di sini bahwa ada orang yang sedang membuka lembar kertas. Sebentar. Ada orang yang sedang membuka lembar kertas di sini, di sini, di sini,
sedang membaca di sini itu apa? Itu adalah soalnya. Jadi soal UKOM itu kita baca di luar. Jadi pada saat masuk ruangan, kita itu sudah langsung menghadapi si pasien. Walaupun sebenarnya nanti di meja ya, ini gambaran pelaksanaan UKOM ya. Di meja itu akan selalu ada soalnya lagi. Ya, akan ada selalu soalnya lagi untuk kalian baca lagi kalau misalnya lupa. Jadi kalau misalnya lupa bukan berarti kalian nggak ngapa-ngapain ya. Silakan baca soal lagi tapi itu akan membuang waktu. Nah maka dari itu membaca soal itu nanti di luar. Kalau misalnya nanti pelaksanaan OSCE. Nah pelaksanaan OSCE ini kalian baca soalnya di depan. Nanti akan ada satu kasus dan 3 perintah. Kasusnya seperti apa? Kasusnya ini seperti yang sudah kita baca selama ini. Sama seperti soal hukum. Ya, jadi contoh seperti contohnya, seorang pasien usia 3 tahun datang bersama orang tuanya dengan cara digendong. Ia dirujuk ke fisioterapi setelah bertemu dengan dokter spesialis anak. Dalam surat rujukannya tertulis perintah fisioterapi untuk memberikan penata laksanaan fisioterapi pada kasus cerebral palsy. Dari hasil diagnosa fisioterapi, nah berarti pakai ICF, didapati bahwa anak ini mengalami keterlambatan tumbuh kembang di mana ia baru mampu berguling, ya berguling di usia 3 tahun kan berarti telat banget kan. Nah, contoh perintah satunya adalah satu misalnya, tuliskan diagnosa fisioterapi pada kasus tersebut satu. Lalu yang kedua, karena ada 3 perintah ya. Kan tadi yang perintah pertamanya adalah silakan tuliskan diagnosa fisioterapi karena nanti di sini ada kertas. Di meja akan selalu ada kertas dan pulpen untuk kalian mencatat apapun yang ingin kalian catat. Kalau misalnya ada perintah untuk menuliskan, berarti kalian harus tulis. Tapi kalau misalnya ada perintah yang harus disampaikan kepada si pasien, sebagai contoh, lakukan proses anamnesis, gitu ya. Nah, berarti kan kalau proses anamnesis kita harus bertanya kepada si pasiennya. Tapi kalau misalnya pasiennya si anak, bagaimana nih? Si anak kan tidak bisa berkomunikasi. Nah, biasanya ada 2 orang kalau ada anak dan ada orang tuanya di sana. Nah, kalau ada anak, berarti ada orang tuanya, berarti kita lakukan proses anamnesis kepada orang tuanya, jangan kepada anaknya. Kalau bertanya kepada anaknya, itu udah pasti salah. Kenapa? Karena anaknya belum bisa berkomunikasi. Lalu perintah lain-lainnya, misalnya lakukan penata laksanaan, gitu kan? Atau lakukan proses evaluasi atau perintah lainnya. Nanti kita akan lihat sebagai contohnya ya. Ini pelaksanaan OSCE. Jadi kalau misalnya di sini nanti selama 10 menit, kita tidak boleh berkomunikasi. Tinggal 10 menit. Kita nggak boleh komunikasi sama penguji. Ini penguji. Anggap penguji itu tidak ada. Penguji itu hanya penonton ataupun nggak ada sama sekali lah. Anggap aja penguji itu hanya manekin ataupun sebuah rangka anatomi di pojok ruangan. Jadi jangan dianggap itu ada pengujinya. Nah, karena kalau misalnya kamu berkomunikasi kepada si penguji, itu akan langsung mengurangi soal. Maaf, akan langsung mengurangi penilaian. Jadi komunikasi itu langsung kepada si pasien atau kalau lupa, baca soalnya lagi. Nah, itu ya, ini proses pelaksanaan OSCE. Kalau proses pelaksanaan UKOM, nah teman-teman ini menggunakan komputer. Ya, biasanya komputernya itu sendiri-sendiri dan berjarak. Nah, ini dilaksanakan di kampusnya masing-masing. Gitu ya. Nah, untuk UKOM ya insya Allah kita udah simulasi ya. Oke, saya kasih gambaran. Ini adalah contoh dari soal OSCE. Teman-teman bisa membaca di sini. Saya bantu membacakan. Seorang anak laki-laki umur 5 tahun. Kita garis bawahi dulu. Maaf. Ini adalah contoh soal OSCE ya. Nih, OSCE. Seorang anak laki-laki umur 5 tahun dirujuk ke layanan fisioterapi diantar dengan menggunakan kursi roda karena belum bisa jalan. Belum bisa jalan. Hasil anamnesis pernah terjatuh dan mengalami benturan kepala di usia 2 bulan.
Hasil pemeriksaan skala Ashworth. Nah, skala Ashworth. Skala Ashworth ini untuk pemeriksaan apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa bantu jawab? Kita Ya, terima kasih. Benar, spastisitas. Ya. Skala Ashworth itu untuk mengukur spastisitas. Nilainya adalah 3 pada ekstremitas bawah. Nah, ada poin lagi. Ada ekstremitas bawah. Nilai GMFM di dimensi kedua. Kalau dimensi kedua itu artinya apa? Ada yang tahu? GMFM dinilai di dimensi kedua? Ada yang tahu? GMFM itu sampai 5 dimensi, tapi dia ada di dimensi kedua. Ada yang chat? Siapa? Duduk. Terima kasih. Benar sekali duduk. Berarti dia ini baru bisa duduk di usia 5 tahun. Waduh, terlambat banget ya. Belum mampu berkomunikasi dengan baik. Yang pertama adalah lakukan pemeriksaan spastisitas. Kalau misalnya kita minta untuk dilakukan pemeriksaan spastisitas, artinya ini kan suatu perintah untuk melakukan assessment. Pada saat melakukan proses asesmen, yang pertama adalah kalian harus mencari form pemeriksaan. Form pemeriksaan spasisitas itu pakai apa? Pakai skala Ashworth di sini. Nah, berarti nanti kalau misalnya di meja ada lembar-lembar kertas, di sana kalian ambil salah satu, pilih yang paling benar, yaitu adalah pemeriksaan Ashworth. Pemeriksaan Ashworth atau pemeriksaan spasisitas itu dilakukan dengan cara melakukan gerakan pasif kepada anaknya. Silakan lakukan gerakan pasif untuk mengetahui ada atau tidaknya spasisitas. Oke, berarti lakukan langkah pertama adalah 1. Mengambil form Ashworth. Nomor 2, perintah yang kedua adalah kalian harus lakukan pemeriksaan gerak. Oke, dan yang ketiga yang kalian harus lakukan untuk melakukan pemeriksaan spastisitas itu adalah silakan lakukan yang namanya pencatatan. Nah, pencatatan itu penting. Karena kalau misalnya kita tidak mencatat dalam proses asesmen, maka tidak dianggap melakukan proses pemeriksaan. Karena dokumentasi itu adalah proses yang sakral, yang wajib dilakukan dalam pemeriksaan. Jadi, 3 langkah ini harus kita lakukan dalam waktu 2 menit. Loh, Pak, 2 menit. Kak, kok 2 menit? Singkat banget. Iya, karena kita baru menyelesaikan soal nomor 1. Kita ada 3 soal. Waktunya itu cuma 10 menit. 10 menit itu kita harus bagi menjadi 3. Nah, kalau misalnya kita selesaikan 2 menit, kita masih punya waktu untuk berpikir di soal nomor 2. Tuliskan diagnosis fisioterapi berdasarkan ICF. Berarti lagi-lagi untuk soal nomor 2 yang kita lakukan pertama itu adalah kita lakukan anamnesis. Kita tanya kepada orang tuanya apa kondisi dari si anak, ya. Lalu kita juga bisa lakukan pemeriksaan gerak, kita bisa melakukan pemeriksaan apapun yang berkaitan dengan tubuh si anak. Baru kita catat. Ini kan di sini. ICF. ICF itu terdiri dari apa? ICF itu terdiri dari body structure, dan body function. Ya, ada body structure, dan body function, ICF loh. Karena itu pemeriksaan dari rehab medik. Kita masuk dalam bagian dari rehab medik, fisioterapi. Lalu selain body function, activity, dan partisipasi. Ketiga poin ini harus kalian catat dalam waktu 2 menit. Wah, singkat banget. Dan yang terakhir adalah berikan intervensi untuk manajemen spastik. Nah, monggo teman-teman mau lakukan apapun. Aduh, bingung.
Saya harus lakukan apa ya untuk manajemen spastik? Kalau misalnya bingung, lakukan intervensi sapu jagat. Apa tuh maksudnya? Intervensi yang menurut kalian itu berefek, tapi sebenarnya nggak berefek. Contohnya apa? Misalnya massage. Lakukan aja. Karena dengan melakukan gerakan untuk melakukan intervensi, itu udah ada poinnya. Dibandingkan dengan teman-teman diem saja. Gitu. Jadi kalau misalnya ada perintah untuk melakukan intervensi, lakukan apapun intervensi. Mau itu massage general, mau itu kalian melakukan bedong, boleh silakan semuanya. Tapi yang paling penting, yang paling benar adalah manajemen spastik kalian harus tahu. Itu dilakukan dengan menggunakan apa? Ya, misalnya Golgi tendon pressure, boleh silakan. Atau lakukan apapun lah, gitu ya. Atau release, itu juga boleh. Mau melakukan stretching, boleh. Stimulasi sensorik, boleh untuk spastisitas. Yang penting melakukan apapun. Lagi-lagi saya ucapin, kalau misalnya OSCE untuk satu soal, kita harus menghadapinya dalam waktu 10 menit semuanya. Ya, itu singkat sekali. Jadi lakukan dalam waktu singkat-singkatnya. Gitu ya. Sebelum kita masuk ke dalam materi, ini baru introduction dulu ya, baru pengantar dulu. Ada yang mau bertanya dulu, silakan. Nanti saya minta aktif ya teman-teman ya, minta aktif untuk aktifkan mikrofonnya supaya nanti kita lebih hidup dalam melakukan diskusi. Kita diskusi loh, saya belajar ya, teman-teman belajar, saya belajar, ini saya cuman perantara saja ya. Karena manusia kan selalu belajar terus ya. Tidak ada yang tidak belajar. Kalau udah berhenti belajar berarti udah pinter ya. Karena kita belajar ya berarti kita belum pintar. Nah, tips yang pertama dari saya adalah teman-teman harus memahami tumbuh kembang anak normal. Ini siapa ya? Ada yang chat, diagnosa untuk Pak. case ini apa? Oh iya, maaf. Diagnosa untuk kasus ini tadi ya. Ada yang bisa bantu jawab? Diagnosa untuk kasus ini. Ayo, ada yang bisa jawab? Sebenarnya udah ada kata kunci di sini. Udah saya garis-garisi loh. Kata kunci. Ada bisa jawab nggak? Kalau misalnya ditanya diagnosa. Ini maaf, ini tadi siapa yang nanya ya? Bu Kurnia ini bertanyanya untuk diagnosa. Jadi diagnosa itu nanti ada dua, Bu, permintaannya. Ada diagnosa medis dalam ICD atau diagnosa FT, fisioterapi dalam ICF. Ah, dia mintanya apa ya, Bu? Oke, Bu Kurnia. Jadi kalau misalnya oke, ICF. Oke ya, terima kasih. Jadi kalau misalnya bertanyanya apa diagnosa medis dalam kasus tersebut? Ada yang tahu nggak jawabannya apa diagnosa medis dari kasus ini? Ini ada banyak kata kunci loh di sini. Ada usia 5 tahun tapi dia belum bisa berjalan. Ternyata dia baru bisa duduk karena tadi pemeriksaan GMFM. Lalu pemeriksaan GMFM ini diperuntukkan juga untuk suatu kasus. Spesial kasus kayaknya pernah saya bahas di grup. Kira-kira kasus apa kalau misalnya menggunakan GMFM ini? Oke, terima kasih Mbak Putri. Jadi kalau misalnya kita udah ada kata kunci GMFM udah pasti berarti dia ini adalah cerebral palsy. Karena GMFM itu adalah alat ukur yang diperuntukkan untuk kasus cerebral palsy awalnya, gitu ya. Jadi khusus untuk cerebral palsy itu adalah GMFM. Lalu ada kata kunci lagi, Ashworth. Ashworth itu berarti kan ada spastisitas. Berarti kita bisa tulis nih, cerebral palsy, spasti, apa? Ekstremitas bawah berarti diplegi. Dah, ini diagnosa medisnya atau diagnosa dari ICD. Tapi kalau misalnya karena perintahnya di sini kita menuliskan ICF, perintahnya adalah diminta untuk menuliskan ICF, berarti kita harus tulis dalam body structure ini struktur bentuknya terjadi kira-kira kita harus bisa membayangkan 5 tahun baru bisa duduk, kira-kira apa yang terjadi pada ototnya. Kita bisa tulis atrofi pada otot ekstremitas bawah.
Pak, kok udah tahu atrofi? Tahu dari mana? 5 tahun loh, usia 5 tahun, tapi dia baru bisa duduk. Bagaimana nggak atrofi pada si anak tersebut? Oke. Lalu, fungsi ototnya. Fungsi ototnya, kalau misalnya ada spasitas, berarti tulis adanya kekakuan pada otot di ekstremitas bawah. Gitu ya. Paham? Kalau misalnya kita udah menuliskan itu, ada body structure, ada body function, udah selesai. Kalau mau nulis menambahkan lagi activity, tambahkan lagi. Dia tidak bisa apa? Berarti dia tidak bisa melakukan toileting, satu. Tidak bisa ambulasi, ya, berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Kenapa? Ya karena dia belum bisa menggunakan ekstremitas bawah. Atau ketergantungan menggunakan alat bantu. Kok tahu, Pak? Ya karena dia baru bisa duduk. Dia belum bisa berjalan. Jadi, ya, untuk ambulasi dia mengenai permasalahan ini, untuk kita menjawab activity-nya. Oke ya, bisa dipahami. Participation-nya seperti apa? Anak usia 5 tahun seharusnya udah ke PAUD, ya. Anak untuk usia 5 tahun seharusnya dia udah ke PAUD. Tapi karena dia tidak bisa berjalan, apakah dia bisa sekolah ke PAUD? Belum tentu. Nah, berarti participation-nya bisa kita tuliskan, anak belum bisa bermain bersama teman-temannya dan belum bisa mengunjungi sekolah yang selain inklusi, contohnya itu. Oke? Gimana Bu Kurnia? Bisa menjawab pertanyaannya Bu Kurnia? Sudah terjawab? Oke, ini Mbak Putri sudah menjawab secara palsi. Mbak Zunita menjawab lebih detail, ya, secara palsi pasti dipilih sama ya jawaban kita ya. Oke. Kak, penyebutan ICF apa ada minimalnya? Satu aja cukup. Ya. Jadi satu aja cukup. Jadi asal itu udah mewakili body structure dan body function itu udah cukup, gitu ya. Karena secara logis ya kita tidak bisa menuliskan semuanya kalau misalnya kita tidak bertemu langsung kepada pasiennya itu. Oke? Kak Laras sudah menjawab? Karena waktu disebut juga takut waktunya nggak cukup. Iya benar, waktunya nggak cukup. Lalu ada Kak Depsol, untuk penulisan diagnosis untuk diagnosis? Diagnosis? Ada rumusnya. Rumusnya gimana, Kak Depsol, ada bisa open mic, Kak Depsol? Saya nggak paham maksudnya gimana. Untuk penulisan diagnosis, apakah ada rumusnya? Kalau kita berbicara dosis, kita harus pakai rumus. Tapi kalau misalnya kita berbicara diagnosis, itu harus berdasarkan skenario klinis atau vignette-nya. Oke, gitu ya. Kak Laras bertanya lagi di sini, Kak, kalau pasien anak udah bisa bicara, apakah tetap kasih pertanyaan hanya kepada orang tua? Oke, jadi kalau misalnya si anak sudah bisa berbicara, jadi kita bertanya kedua hal. Yang pertama adalah tetap kepada orang tua. Karena dalam proses bertanya, dalam proses anamnesis, kita harus bertanya pre, natal, dan post. Jadi ada 3 pertanyaan. Yang mengerti terkait dengan pre-nya siapa, Kak Laras? Ya, yang mengerti kan adalah orang tua. Jadi jangan lupakan orang tua di sana. Setiap kasus pediatri, kalau stasenya ini adalah pediatri, pasti ada orang tuanya di dalamnya. Jadi tidak mungkin, ya, saya yakin mengatakan tidak mungkin ada kasus pediatri di dalam tidak ada orang tua. Pasti ada orang tuanya di sana, gitu ya. Walaupun di dalam itu ada orang tua, biasanya yang menjadi pasien itu kalau tidak ada anak kecil, tidak ada bayi, maka menggunakan boneka atau manekin di dalamnya. Gitu. Jadi kembali lagi bertanya kepada si orang tua. Nah, kecuali kalau misalnya bertanya tentang nyeri, nyirinya atau "Adek bisa angkat tangannya nggak?" Nah, itu kan berarti bisa komunikasi. Kan berarti kita bertanya terkait dengan pemeriksaan gerakan aktif. Nah, itu baru bisa kita tanyakan kepada anak. Oke, Kak Laras ya, terjawab ya, Kak Laras. Kak Rai, apakah penulisan ICF di lembar jawaban harus menggunakan kode ICF secara lengkap? Tidak, jawabannya. Jadi kalau misalnya peruntukan kode itu digunakan untuk mendata ataupun kebutuhan rekam medik. Tapi kalau misalnya dalam konteksnya ini adalah ujian, kita cukup menjelaskan body structure dan body function itu terjadi apa? Struktur, nah kan berarti kita melihat bentuknya. Bentuknya seperti apa? Oh, ada bentuk yang atrofi. Oh, ada bentuk kelainan postur, maka kita tuliskan itu saja.
Fungsinya, oh fungsinya tidak mampu bergerak secara aktif. Oh fungsinya tidak mampu berkontraksi. Oh fungsinya ternyata tidak mampu digunakan untuk bernafas dengan baik, gitu kan? Itu fungsinya. Oke Kak Rai, terjawab ya? Bisa open mic? Kok kayaknya dari tadi saya berbicara sendiri. Oke. Kak Dep bertanya, apakah harus body structure dulu atau body function dulu, lalu activity? Eh, Sebenarnya nggak harus, tapi biasanya penguji kita tergantung penguji juga. Tapi rata-rata penguji itu dia mintanya itu urut. Ya walaupun sebenarnya untuk penulisannya tidak urut. Tapi alangkah lebih baiknya, Mbak Dep, kita menuliskannya secara urut-urut dulu. Karena body function dan body structure itu adalah permasalahan utama yang harus kita atasi. Jadi kalau misalnya dalam membuat SK ya, status klinis, kan body function dan body structure itu kita buat untuk kita menentukan apa intervensi kita berikutnya. Gitu kan ya. Jadi kalau kita nggak bisa menentukan body structure, body function, tapi tiba-tiba kita menentukan intervensi, nah berarti ngawur. Berarti salah. Karena kita harus menentukan intervensi dulu. Barulah kita menunjukkan activity. Activity itu kan dapat diselesaikan apabila body structure dan body function itu sudah terpenuhi semuanya. Ibaratnya activity dan participation itu target jangka panjang. Sementara body structure dan body function itu adalah target jangka pendek. Maka selesaikan dulu. Kita tuliskan dulu di mana yang harus kita tuliskan yang kecil atau target jangka pendek dulu yang kita atasi, baru target jangka panjang. Oke, Kak Dep, Kak Dep, Kak Dep, Kak Dep, terjawab Kak Dep. Iya, terima kasih. Gitu dong, menjawab secara langsung. Oke, Dep, biasanya namanya Depi nih kalau gini nih. So tahu saya ya. Oke, Kak Putri MG. Intervensi ada minimal. Enggak ada minimal intervensi. Seperti saya katakan tadi, kalau kita udah melakukan gerakan saja, udah menyentuh pasien, udah menekuk-nekuk si pasien, terutama area yang paling bermasalah. Kalau kita lihat dari kasusnya ini kan adalah area paling bermasalah itu ekstremitas bawah. Kalau kita sudah melakukan, udah tekak-tekuk aja, ekstremitas bawah, itu udah bener. Ibaratnya udah nilai 3 dari 4. Nilainya itu udah AB, ya, udah B. Jadi aman. Tapi kalau misalnya melakukan dengan lebih benar lagi, ya kita berbicara kepada pasiennya, Dek, Bu, ini saya kasih rilis ya. Jadi rilis itu adalah untuk merilekskan tendon otot yang kaku di sini. Jadi kita berbicara pakai bahasa pasien. Pak itu lebih benar lagi 100 nilainya itu, udah 4 nilainya. Oke? Kak Oke, Putri atau Kak. Putri? Ya, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan intervensi, kita boleh ribut. Ributnya itu kenapa? Ributnya itu untuk menjelaskan ini intervensi apa. Karena penguji itu biasanya dia suka berasumsi sendiri. Oh, dia akan beranggapan bahwa oh ternyata si mahasiswa ini dia belum melakukan. Padahal kita udah melakukan. Buktinya apa? Kita harus buktikan dengan kita berbicara. Bicaranya kepada siapa? Si pasien. Gitu. Dan oh iya, saya lupa. Dan pada saat melakukan ujian, teman-teman, pastikan tidak membelakangi penguji. Nih ya. Tidak membelakangi penguji. Kalau misalnya pengujinya ada di sini, berarti kalian nggak boleh di sini, di atas kepala si pasien. Karena kalau membelakangi penguji itu sama saja kalian tidak memperbolehkan penguji itu untuk melihat. Artinya apa? Nol nilainya. Gitu ya. Jadi jangan sekali-sekali membelakangi penguji. Oke, saya baru ingat. Oke, itu Mbak Putri. Ada Pak Putri lagi. Ada dua Pak Putri ya. Mbak Putri Indah. Saat OSCE apakah harus beruntun dilakukan sesuai pertanyaan? Harus runtun. Kenapa harus runtun? Karena ini alur. Jadi alur 1, alur 2, alur 3 ini beruntun. Jadi tidak mungkin kita melakukan intervensi dulu, baru mendiagnosa udah pasti salah. Jadi alur pemeriksaannya itu adalah pemeriksaan yang kecil, lalu kita melakukan diagnosa, baru kita melakukan intervensi, lalu kita melakukan evaluasi. Lalu biasanya ada juga permintaannya itu, tentukan prognosis. Nah, prognosis itu kalian catat, dan kalian ucapin kepada orang tua si pasien, ataupun si pasiennya. Bagaimana caranya? Prognosis itu kan kita seperti meramal masa depan. Bu,
Ini sepertinya kasusnya adalah cerebral palsy. Jadi kita tidak bisa berasumsi besar, tapi target kita adalah supaya si adik ini bisa berjalan dalam waktu beberapa bulan. Nah, berarti kan kita udah menentukan prognosis. Oh, prognosisnya dia bisa berjalan dalam waktu beberapa bulan ke depan. Jadi kita udah berbicara, gitu kan. Jika saat kita berbicara itu udah nilai sekali. Gitu ya. Oke, Mbak Putri Indah sudah menjawab. Jadi tidak boleh dibolak-balik, gitu Iya, ya? terima kasih. Oke, baik. Oke, kita pending pertanyaannya dulu ya. Kita masuk ke dalam materi karena kita belum masuk materi. Tadi baru contoh soal. Saya kebalik dengan pembicara yang lain. Kalau yang lain itu materi dulu baru contoh soal. Nah, saya baru kasih contoh soal dulu, baru materinya. Nah, materi ya. Jadi seperti saya katakan tadi, untuk kasus pediatri, kita nggak perlu muluk-muluk langsung menghafal anak usia 1 minggu itu bisa ngapain, 2 minggu bisa ngapain, 3 minggu nggak bisa. Kita berpikir logika saja. Kalau misalnya ada anak berguling dan anak berdiri, kira-kira berguling dulu atau berdiri dulu? Ada yang bisa menjawab? Guling dulu lah. Iyalah. Berguling dulu baru berdiri gitu kan, nggak mungkin berdiri dulu baru berguling. Kita berpikir logika saja, seperti kita membayangkan diri kita pada saat kita bangun tidur, kita dari baring terlentang, lalu berguling, lalu duduk, lalu jongkok, terus berdiri gitu kan, dan berjalan. Seperti itulah kehidupan atau tumbuh kembang pada anak normal gitu ya, nggak ada yang kebalik. Berbaring atau tengkurap itu adalah usia 1 bulan, ya, atau usia anak baru lahir, tengkurap itu 1 bulan, lalu mengangkat kepala itu usia 2 bulan, lalu bisa duduk itu 4 bulan, duduk sendiri 5 bulan, lalu berdiri dengan pegangan itu 9 bulan, lalu merangkak itu usia 10 bulan, dengan tetah 11 bulan, lalu berjalan sendiri antara 12 sampai 15 bulan. Simple. Jadi kalau misalnya tadi ditanya, dimensi 1 itu apa ya pada GMFM? GMFM, Gross Motor Function Measurement, pemeriksaan motorik kasar pada anak. Kalian nggak tahu dimensi 1 itu apa? Ya udah, langsung berpikir logika. 1 itu berarti yang paling pertama. Kalau dimensi 1 itu yang paling pertama, berarti dia baru bisa tengkurap. Ya. Dimensi yang kedua itu baru bisa duduk. Dimensi yang ketiga, dia itu baru bisa melakukan aktivitas dengan duduk ataupun berdiri. 3. Dimensi 4, dia berdiri tanpa melakukan pergerakan berpindah dari suatu posisi ke posisi lain. Dan dimensi yang kelima yang terakhir adalah berpindah, move. Jadi kita nggak perlu belajar dari awal lagi. Kita harus bisa berpikir logika di sini. Harus bisa memahami tumbuh kembang anak normal itu seperti apa. Ya, jadi kalau misalnya anak di atas 15 bulan, nih saya tuliskan 15 bulan. 15 bulan dia belum bisa berjalan, apalagi belum bisa tengkurap, udah berarti dia mengalami keterlambatan tumbuh kembang yang sangat parah. Apalagi ada penjelasan di sana, ada spastisitas. Nah, berarti udah definisi udah sangat jelas. Berarti cerebral palsy spastik. Kalau ada gerakan atetosis, berarti dia cerebral palsy atetoid. Kalau disertai dengan low tone atau karakteristik otot yang lemah dan gangguan pada postur, berarti cerebral palsy ataksia. Gitu ya, itu diagnosa medisnya. Selanjutnya apa perintah kita? Ya, setelah kita harus mengetahui tumbuh kembang. Selain kita mengetahui tumbuh kembang, kita harus mengetahui alat ukur. Jadi alat ukur fisioterapi anak itu apa saja gitu ya. Yang pertama adalah yang wajib di sini, yang pasti akan keluar pada kasusnya itu adalah Denver. Denver itu atau biasa disebut juga dengan DDST nama lainnya. DDST itu mencakup apa? Mencakup motorik, mencakup bahasa, mencakup motorik halus, dan mencakup personal sosial. Ya. Selain DDST terkait dengan tumbuh kembang anak normal, ada namanya ASQ. Saya lupa kepanjangannya apa ya. ASQ. Ada yang ingat nggak ASQ itu apa?
Oke, ASQ ini hampir sama dengan Denver, tapi dia ditambah dengan suatu kasus baru yang disebut juga dengan problem solving. Jadi kalau misalnya ada suatu kasus, di dalamnya itu tertulis DDST ataupun ASQ, kita bisa mengarah ke diagnosanya itu adalah delay development, DD. Jadi jangan langsung berpikir bahwa dia itu adalah cerebral palsy, tidak. Tapi jika ada soal yang ternyata mengarah ke dalam suatu alat ukur yang namanya GMFM atau Gross Motor Function Measurement atau GMFCS, ya, kita bisa mengarah bahwa kasus ini adalah cerebral palsy. Jadi kita udah bisa langsung menebak dari kasus soal itu, dilihat dari butiran soalnya dengan melihat yang namanya alat ukur. Kalau alat ukurnya itu DDST atau Denver atau ASQ, maka maka diagnosanya itu adalah delay development. Loh, kok bisa gitu, Kak? Karena DDST dan ASQ itu untuk mendeteksi keterlambatan tumbuh kembang pada anak. Tapi lebih spesifiknya, untuk cerebral palsy, dia menggunakan GMFCS dan GMFM. Bedanya apa? GMFM ini untuk mengetahui gross motornya. Jadi kemampuan dia itu per dimensinya. Dimensi gerak. Dari berbaring, tengkurap, duduk, crawling, rolling, sampai dia berdiri and moving. Tapi kalau GMFCS ini menjelaskan keterkaitan fungsional motoriknya. Nah, GMFCS ini dibagi menjadi 5 level. Kalau tadi dimensi, maka sekarang level. Ada 5 level. Level yang pertama itu, dia ada cerebral palsy, tapi dia mengarah ke normal. Fungsionalnya bagus, keseimbangannya juga bagus, motoriknya sangat bagus sekali. Tapi kalau level 2, dia mengarah fungsional yang bagus, tapi membutuhkan suatu alat bantu untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagai contoh, kalau di gambar ini, untuk naik tangga dia harus pegangan, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada teman kita yang naik tangga pegangan, oke, berarti dia level 2. Tapi kalau misalnya dia tidak butuh bantuan, berarti dia level 1. Nah, sementara level 3, dia membutuhkan bantuan yang lebih prepare, yang lebih safety untuk dia. Nah, biasanya dia menggunakan kursi roda atau kruk, tapi dia gunakan secara mandiri. Dia gunakan sendiri. Itu level 3. Kalau level 4, dia lebih membutuhkan bantuan orang lain atau robot. Itu level 4. Kalau level 5, dia nggak bisa ngapa-ngapa. Pakai robot nggak bisa, apalagi bergerak sendiri, pakai kursi roda nggak bisa. Dia butuh bantuan orang lain, sangat butuh ketergantungan orang lain. Nah, ini GMFCS, ya. Oke, alat ukur. Ada alat ukur lainnya? Misalnya, kalau misalnya kita mau bahas terkait dengan lingkup gerak sendi. Kira-kira lingkup gerak sendi kita pakainya apa pada anak? Masih sama, ya. Yaitu pakainya apa? Untuk mengukur lingkup gerak sendi, pakainya apa? Ayo. Jangan sampai salah ukur juga nanti. Goniometer, Kak. Goneo bisa. Tapi kita harus tahu juga kalau misalnya pakai goneo, ini goneo, atau ini apa ya namanya ya, ROM, range of motion, kita harus punya standar. Standar itu namanya ISOM. International Standard Orthopedic Measurement. Biasanya untuk penulisannya adalah, contoh ya, untuk shoulder misalnya, S.2 70 strip 0 strip 180. Coba saya mau nanya ke Mbak Putri. Halo Mbak Putri. Iya, Kak.
Iya. Mbak Putri kira-kira tahu nggak ini artinya apa ya maksudnya? S70 0 180. S itu sagital, Kak. Benar sekali. Sagittal. 70 itu apa? Itu gerakan yang menjauhi tubuh. Contohnya apa kalau misalnya shoulder? Ekstensi. Ekstensi. Kalau 0 itu apa? Posisi awal. Posisi awal. 180? Gerakan mendekati tubuh. Kalau di sini Kelihatan fleksi. mendekati tubuh. Kalau ini namanya fleksi. Baik, terima kasih. Masih Mbak Putri ya? Mbak Putri, kalau misalnya saya tuliskan S 20 strip 30. Ada nggak penulisan kayak gini ya? Maksudnya apa ini? Ayo, apa Mbak Putri? Kalau itu kurang tahu saya, Kak. Kurang tahu. Ini biasanya keluar juga nih. Karena kita taunya yang normal aja. Penulisan normal kan yang di atas ya. Tapi yang Iya. patologis bagaimana? Nah, patologis itu yang terjadi seperti pada gambar ini. Ini artinya adalah sendi macet. Dia itu gerakan awalnya 20 dan mampu bergerak sebesar 10 derajat. 10 derajat itu apa maksudnya? Berarti dia sampai 30 derajat. Kayak misalnya pasien stroke, kan posisi lihat tangan saya posisi seperti ini gitu kan. Dia hanya mampu bergerak seperti ini gerakannya. Nah, berarti kita ukur dulu posisi awalnya berapa. Posisi awal tuh yang awalnya 20 gitu ya. Kita ukur berapa derajat, lalu minta dia untuk menggerakkan secara aktif. Plek. Berapa derajat tambahannya? Itu maksudnya. Artinya, untuk penulisan dua angka ini untuk menjelaskan adanya sendi macet. Bisa dimengerti? Baik, Kak. Baik, oke. Jadi ada dua penulisan, jadi jangan heran. Kalau misalnya kita diminta untuk ke OSCE ya, misalnya ya, di OSCE kita diminta untuk tuliskan range of motion pada kasus tersebut ya. Kalau kita lihat kasusnya tadi di sini kan adanya spasisitas. Mana ya tadi ya? Adanya spasisitas di ekstremitas bawah. Kalau adanya spasisitas di ekstremitas bawah, ini udah dipastikan dia tidak bisa melakukan gerakan anatomis atau gerakan yang tadi ada nolnya di sini di ekstremitas bawahnya. Maka dari itu kita pakai opsi yang kedua. Gitu. Ini penjelasan untuk sendi macet. Kalau misalnya mau bertanya boleh langsung dipotong saya ya. Karena saya nggak tahu, nggak bisa baca chat juga. Langsung dipotong, Kak, maaf, motong, saya mau bertanya gitu ya. Oke, belum ada pertanyaan? Kita bisa lanjut ya. Itu untuk mengukur range of motion. Tapi bagaimana kalau misalnya kita mau mengukur MMT, manual muscle testing? Kita pakainya standarnya siapa? Pada anak, misalnya kasusnya ini adalah anak usia berapa bulan ya? 4 bulan. Bagaimana cara kita mengukur kekuatan otot? Ada yang bisa jawab? Saya mau bertanya kepada Mbak Ayu. Halo Mbak Ayu. Mbak Ayu, bisa mendengar suara saya? Mbak Ayu? Mbak Ayu? Mbak Ayu? Oke. Atau ada yang bisa bantu saya mencoba? Mbak Eri. Mbak Eri. Halo Mbak Eri. Ada Halo Mbak Pak, Eri. Loh kok suaranya cowok? cewek Pak, Oh cewek. cewek. Iya, iya, oke, oke, oke. Ya, Mbak Eri. Kira-kira ngukur kekuatan otot pada anak usia 4 bulan itu pakainya apa, Mbak? Pakai XOTR. Loh, apa itu XOTR? Kenapa nggak pakainya MMT saja, Mbak? Manual muscle testing. Yang nilainya itu adalah 0 sampai 5. 0 itu tidak ada kontraksi, sementara 5 itu mampu berkontraksi dengan melawan tahanan maksimal. Itu kan yang kita ketahui ya, MMT ya. Kenapa pakainya tadi? Apa tuh namanya, Mbak? Namanya tadi? Mbak Eri? Karena kan usia 4 bulan ini kan nggak bisa diberikan instruksi. Benar. Jadi dia pakai XOTR Oke, baik. melalui dilihat dari refleksnya. Oke, baik. Kita terima kasih Mbak Eri. Kita pakainya XOTR ya, XOTR. Apa itu XOTR?
Jadi XOTR ini adalah untuk mengukur kekuatan otot bagi seorang anak yang tidak bisa berkomunikasi. Ya, karena Dek, ayo angkat tangannya. Oh, dia bisa mengangkat tangannya, maka nilainya itu adalah 3 karena melawan gravitasi gitu kan ya. Apakah bisa? Tapi masalahnya usia 4 bulan. 4 bulan kan belum bisa diajak komunikasi. Pakainya XOTR. X itu apa? X berarti silang. Dia nggak bisa melakukan kontraksi sama sekali. Ya, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Berarti X, silang. O, kalau O artinya ya, dia bisa melakukan gerakan dengan normal. Itu O. T, dia nggak bisa melakukan gerakan, tapi ada tonus. Maka T, ada tonus. Ada kontraksi, tapi tidak mampu bergerak. R, dia nggak ada gerakan sama sekali. Tapi kalau kita kagetkan, dor, dia bergerak. Nah, berarti itu ada gerakan refleks. Kalau kita sentuh tangannya, dia bergerak. Berarti refleks. Ya. Jadi ada XOTR. Jadi jangan salah kaprah kalau misalnya ada pasien dalam suatu kasus, dia itu belum bisa diajak komunikasi, tapi perintahnya itu kalian disuruh minta untuk mengukur kekuatan otot, jangan pakai MMT, karena udah pasti salah. Pakainya itu adalah XOTR. Begitu. Dan alat ukur lainnya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya masih banyak lagi alat ukur lainnya. Ya kayak misalnya kita menggunakan meterline, monggo silakan. Atau kita menggunakan dinamometer, silahkan. Gitu kan. Dinamometer juga untuk mengukur kekuatan otot. Kalau meterline tadi untuk mengukur misalnya lingkar segmen, panjang tungkai, lingkar kepala, lingkar torak, itu boleh, silakan. Dan masih banyak alat ukur lainnya yang bisa kita gunakan, gitu ya. Ini sebagai contoh saja. Jadi, coba simulasikan kepada teman kita, gitu ya. Ataupun kita simulasikan kepada anak kita, keponakan kita, saudara kita, yang masih bayi, kalau misalnya mau simulasi OSCE untuk stase pediatri, gitu ya. Oke, untuk alat ukur ada yang mau bertanya dulu? Silakan. Belum ada? Oke, belum ada kayaknya. Kita lanjut dulu. Mana nih? Oke, pahami refleks primitif. Ini tips yang kedua. Refleks primitif itu dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama yang harus kita pahami adalah, aduh, saya kasih bocoran. Yang pertama adalah aksi. Aksi itu apa? Aksi itu yang kita berikan kepada si anak. Misalnya kaget, dor, gitu kan? Berarti kejutan. Aksinya itu adalah kita mengejutkan si anak. Reaksi. Ya, jelas kalau reaksi ini berarti gerakan si anak atau respon si anak setelah adanya aksi. Jadi nggak mungkin dalam refleks ini reaksi dulu baru aksi, nggak mungkin. Ya. Apakah reaksinya delay, lambat, misalnya kita kagetkan, dor! 1 menit kemudian baru dia kaget, itu kan delay berarti ya reaksinya. Lalu harus kita ketahui lokasinya. Banyak refleks, ya. Tapi kita harus tahu lokasinya di mana. Dan kita harus tahu juga usia normalnya itu berapa. Sebagai contoh, saya menuliskan satu refleks. Refleksnya ini namanya adalah ATNR. Saya mau bertanya sama cowok dah gantiannya. Ih, nggak ada cowok sih. Serius nggak ada cowoknya. Ada yang cowok di sini? Iya, nggak ada cowok. Mas Hilman. Halo Mas Hilman. Pak Hilman, Mas Hilman. Ya, halo, halo, Pak. Oh iya, Pak. Bapak berarti nih. Pak Hilman, ATNR itu ingat nggak Pak? ATNR itu aksinya bagaimana Pak? Eh, ATNR. Iya. Lupa, iya, Pak. ATNR itu yang kayak gimana sih Pak? Kalau misal saya tanya lokasinya itu ada di mana sih Pak? Untuk tes yang ada di mana Pak? Ayo recall lagi Pak. ATNR ini sering keluar loh Pak. Lupa, lupa. Lupa, Pak. Lupa. Oke. Ada yang bisa bantu nggak teman-teman? Terima kasih Pak Hilman. Ada yang bisa bantu lain? Yang lain? ATNR itu lokasinya dulu deh. Lokasinya ada di mana? Bu Kalandara mungkin bisa bantu menjawab.
Bapak Kalandara, Bapak bisa bantu menjawab Pak, ATNR itu ada di mana Pak? Di mana ya Pak ya? Ingat nggak Pak? Ada yang bantu jawab nih. Bener. Next. Ada yang bantu jawab nih. Terima kasih Kak Putri. Kenapa Kak Putri jawabannya next Kak Putri? Karena ini ATNR. Asymmetric Tonic Neck Reaction. Kan neck singkatannya. Kita harus tahu singkatannya dulu. Neck reaction benar ada di leher. Itu kita tahu lokasinya. Aksinya apa? Ada yang tahu nggak? Pak Kalandara mungkin bisa menjawab. Pak Kalandara. Aksi ATNR itu seperti apa sih? Bagaimana sih cara menstimulasi ATNR? Ayo, ada tahu? Ada yang tahu? Dirotasikan, benar sekali. Kepala dirotasikan ke kanan atau ke kiri. Itu aksinya. Jadi kepala si anak kita putar secara pasif, maka reaksinya adalah, ayo, reaksinya apa reaksinya? Oke, udah banyak yang bantu menjawab di sini. Reaksinya apa? Ayo, reaksinya apa? Reaksinya apa? Udah kepalanya dirotasikan nih, itu kan aksi. Reaksinya apa pada si anak tersebut? Maka terjadi berguling, benar. Terjadi fleksi pada hip dan rotasi pada trunk. Gitu ya. Aksi dan reaksi lokasi. Usianya, nih anak usia berapa sih untuk ATNR ini? Ayo. Usianya berapa? Usianya berapa? Usianya berapa? 6 bulan. 6 bulan sudah harus hilang. Kak Al, 0 sampai 6 bulan benar. Kalau 6 bulan itu udah harus hilang. Tapi kalau 6 bulan dia masih ada atau bahkan belum ada, berarti sudah jelas bahwa dia mengalami keterlambatan tumbuh kembang atau permasalahan pada sistem saraf pusat. Kalau 6 bulan ATNR belum ada. Gitu ya. Nah, kita harus tahu aksi, reaksi, lokasi, usia. Selanjutnya, saya cuma menuliskan di sini ya. Nanti teman-teman silakan cari, ini PR buat teman-teman. Aksi, reaksi, lokasi, dan usianya itu apa? Saya tuliskan di sini adalah ada ATNR, temannya ATNR itu adalah STNR. Lalu ada Landau, lalu ada Galan, lalu ada Babinski, lalu ada Palmar, Grabs, Plantar, Grabs, terus Moro, Refleks, terus apa lagi? Ada yang bisa bantu menjawab kira-kira refleks apa lagi yang belum saya sebutkan? Ada labirin. Terus apa lagi? Lagi ya? Bantu saya dong, tolong dong, saya lupa juga. Galan. Saking, oke. Saking, routing, blinking. Terus apa lagi? Ada bisa bantu jawab lagi? Apa lagi ya? Saya lupa ya. Stepping. Terus apa lagi ya? Ayo bantu saya. Parasut. Terima kasih. Apa lagi? Ya udah ya. Mungkin nanti yang bisa nambah ya. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 refleks yang kita dapati pada malam ini. Tapi kita belum tahu aksi, reaksi, lokasi, dan usia. Kalau misalnya kita jelasin pada malam ini juga waktunya habis, nanti bisa sampai jam 11. Maka dari itu, ini PR buat kalian semua. Dicatat dulu ada ATNR, STNR, Landau, Galan, Babinski, Palmar Grabs, Plantar Grabs, Moro, Palmar, Grabs hand, foot, oke.
labirin, sucking, rooting, blinking, stepping, parasut. Nah, ada 14 refleks, silakan nanti dicari aksi, reaksi, lokasi, usianya. Jika teman-teman sudah hafal minimal 14 ini, lebih gampang ngerjain. Setidaknya satu soal terjawab. Ibaratnya, biasanya contoh kasus soalnya itu adalah fisioterapi melakukan pemeriksaan routing refleks. Pertanyaannya adalah, di manakah lokasi melakukan pemeriksaan refleks tersebut? Nah, pertanyaannya gitu. Nah, pertanyaan berarti kalau misalnya routing itu jawabannya apa? Kan mulut, gitu ya. Jawabannya hanya itu, kalau jawabannya yang lain ya udah salah. Stepping refleks ada di mana? Fiksasinya ada di pinggang. Sementara reaksinya itu ada di telapak kaki dengan cara mengangkat. Nah, itu ya. Jadi, teman-teman harus tahu aksi, reaksi, lokasi, dan usia. Oke, clear? Kita lanjut. Berikutnya. Nah, ini setidaknya gambarannya. Ada Moro, Routing, Palmar, ATNR, Spinal, Galan, TLR, Landau, STNR. Ini udah ada tulisannya di sini, ada responnya, lalu ada reaksinya, ada usianya juga. Lokasinya ada di mana ya? Lokasi tinggal dicari di sini, ada di mananya. Ya, udah ada gambaran di sini. Bisa teman-teman cari di Fisiopedia, di Fisiotutor, ya. Jadi banyak sekali bukan buku website literatur kalian, ataupun kalau misalnya punya buku pedoman, silakan dipakai buku kitab kalian untuk belajar tersebut, gitu ya. Nah, masih ada di jam berapa ya? 20.33, maaf. Patologi pada kasus anak. Jadi patologi pada kasus anak itu hampir semuanya. Kita berbicara kardiovaskular, muskuloskeletal, lalu integumen juga ada masuk, gitu ya, neuromuskular. Tapi kita tuliskan beberapa hal ya. Tadi ada delay development, lalu ada DD, ada CP, lalu ada apa ya? Bantu saya dong. Autism, Earth palsy, terus apa lagi? ADHD, CTOV, tetralogy overload, TOF, lalu ada atrium central defect, ASD. ASD ini atrium central defect ya. VSD. Terus apa lagi? Ada yang bisa bantu? Flat foot. Oke. Hip dysplasia yang paling sering ya. Dysplasia hip. Terus apa lagi? Varus valgus. Apa lagi? Hidrocephalus. Hidrocephalus pernah keluar tapi jarang ya. Tapi nggak apa-apa. Hidrocephalus. Oke, torticollis sering keluar juga. Terus apa lagi? Bantu lagi. Clamp palsy. Apalagi? Clamp palsy, selain clamp palsy. Apalagi ya? Spina bifida. Spina bifida. Terus apa lagi? Down syndrome Down syndrome. Oh iya, Down syndrome belum. DS, Down syndrome. Udah ya kayaknya ya, kasus-kasus anak ya. Mungkin kalau misalnya ada lagi nanti bisa dituliskan di grup ya, grup kita. Nah, dari sebanyak kasus ini, coba mana yang kita udah ketahui? ADHD sudah. Mana yang kita sudah ketahui dan mana yang belum kita ketahui? Ya, kita catat dulu. Kalau misalnya kita udah pahami, kita udah tahu, oke, skip dulu. Tapi kalau belum kita pahami, kita harus cari tahu. Earth palsy itu apa sih? Gitu kan. Earth palsy itu apa sih? Oh, ternyata permasalahan pada plexus brachialis. Gitu kan. ADHD itu apa sih? Oh, ternyata permasalahan pada perilaku si anak, atensinya bermasalah. CTOV itu apa sih? Oh, ternyata permasalahan pada pergelangan kaki si anak, gitu kan. TOF, total overload, apa sih? Dan lain-lainnya, gitu ya. Jadi, tulis patologi apa yang kalian ketahui, gitu ya. Barulah nanti kita akan menuliskan intervensi. Sebab akibat teknik prinsip banyak sekali intervensi. Kalau misalnya yang paling sering itu, kalau intervensi, itu berkaitan dengan yang namanya bobat biasanya, PNF, apalagi tape, kinesiotape maksudnya ya. Kalian bisa bantu intervensi?
intervensi untuk CTOV, apa itu ya? Misalnya Ponseti. Ponseti, apa tuh Ponseti? Nah, maka cari tahu gitu kan, makanya kita tulis sekarang. Ada Bobat, ada PNF, PLIP, Ponseti, lalu ada Five Core Movement, lalu ada Dynamic Neuromuscular, DNS, maaf. DNS, Dynamic Neuromuscular System. Terus apa lagi ya? Kavo, terima kasih. Kavo, oke. Apa lagi ya? Apa lagi ya intervensi ya? Aduh ya Allah, kok saya ngeblank jadinya ya. Malam sudah. Nah, dalam intervensi ini nanti kalau misalnya kurang kita tambahin aja nanti. Kita harus tahu apa dampak yang diberikan pada Bobat. Kan soal integrasi. Terima kasih. SI. Sebabnya, lalu ada akibatnya, kan? Terus tekniknya bagaimana? Kan biasanya kalau di PNF itu kita ditanyakan yang lebih ke detail. Misalnya rhythmical initiation, itu tuh gerakannya seperti apa? Atau hold relax. Hold relax itu kan masuk ke dalam PNF. Fisioterapi memberikan penata laksanaan hold relax. Apakah prinsip dalam penata laksanaan tersebut? Prinsipnya apa? Oh, prinsipnya salah satunya adalah gerakan aktif. Contohnya itu berpola. Dosisnya berapa lama yang dibutuhkan. Nah, kita membutuhkan intervensi itu. Jadi bukan hanya terkait dengan namanya saja, tapi kita juga harus tahu ini nih apa sih? Ini kasusnya, ini nih intervensinya apa sih gitu ya. Contohnya itu. Nah, semuanya itu ada di dalam PPK, Pedoman Praktek Klinis Fisioterapi. Ini baru diupdate tahun lalu di Januari 2023. Nanti tolong ingatkan saya untuk mengirim PPK. Bagi yang belum punya, nanti saya kirimkan dalam grup. Tapi bagi yang udah punya, ya bisa dibaca nanti ya PPK yang terbaru itu apa. Jadi PPK ini dia membahas tentang kasus yang paling sering muncul bagi ranah fisioterapi. Bukan hanya pediatri gitu ya, tapi semuanya. Nah, PPK inilah yang nantinya menjadi pedoman kita dalam penata laksanaan fisioterapi, baik itu praktik maupun ujian osteo maupun UKOM. Jadi semuanya ada di sana. Sebagai contoh, cerebral palsy. Cerebral palsy itu tuh diapain sih gitu kan? Intervensinya diapain sih? Bobat tuh diapain sih? Nanti ada di sana. Ada di sana semua jawabannya. Oke, gitu ya. Kita masuk ke dalam kasus skenario lagi. Dalam skenario ini, saya nanti akan menunjuk ke salah satu orang, mungkin ya. Dibaca dulu, silakan. Mungkin bagi teman-teman yang mau praktek gitu ya, mau mempraktekkan langsung, bisa langsung mengimajinasikan kira-kira saya akan melakukan apa nih dalam skenario klinik ini. Coba saya bertanya kepada salah satu ya, Mbak Zunita coba ya. Mbak Zunita, bisa mendengar suara saya Mbak Zunita? Wah, langsung hilang. Dia kabur. Mungkin siapa ya? Saya mau bertanya kepada Mbak Eri lagi deh. Mbak Eri, coba Mbak Eri. Halo Mbak Eri. Mbak Eri. Kabur juga, hilang juga. Wah, langsung banyak yang menghilang. Oke, baiklah. Kalau misalnya tidak ada yang mau menjawab, mencoba, kira-kira ICF-nya apa sih yang harus dituliskan? Ada yang bisa membantu menjawab? Oke, kita bantu sama kita kerjakan bareng-bareng aja lah kalau gitu ya. Oke, baik. Izin saya saja yang menjawab kalau kita. Usia 1 tahun. Wah, 1 tahun ini seharusnya udah bisa apa? Kalau tadi mikir 1 tahun itu bisa apa ya? Oh, berdiri, udah cukup berdiri. Jangan mikir yang jauh-jauh. Seharusnya dia bisa berdiri. Tapi bisa berdiri nggak dia? Diantar dengan digendong. Nah, kalau digendong berarti kan belum bisa berdiri. Anak belum bisa merangkak. Nah, poinnya di sini. Nah, berarti kan merangkak itu kan seharusnya di fase 6 sampai 8 bulan. Dia kehilangan banyak lah. Ya, banyak bulan yang dia hilang.
Pengukuran Ashworth 0. Oh, berarti dia nggak ada spasisitas gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian mau menuliskan ICF, strukturnya seperti apa, jangan tuliskan adanya spasisitas, maka langsung salah. Oh, nilai pengukuran Ashworth-nya itu 0 kok. Berarti kan tidak ada spasisitas. Oke, paham ya? Anak belum mampu berkomunikasi. Oke, kita baca lagi sebelumnya. Vital sign baik, pergerakan kaki bengkok ke arah dalam sejak lahir. Berarti dia bukan CP dong, gitu ya. Kira-kira apa nih ya? CTFV. CTLV, terima kasih Kak Putri. Dia CTLV. CTLV itu apa ya panjangannya? CTEV. Kalau dalam bahasa Inggris namanya clubfoot. Kalau dalam bahasa Indonesia kaki pengkor. Tapi kepanjangannya itu adalah congenital talipes equinovarus. CTOV itu. Nah, jadi ini adalah permasalahan dari pergelangan kakinya. Kita tuliskan di sini. Oh, adanya deformitas di pergelangan kaki. Itu udah bener. Lalu kita tuliskan lagi. Itu kan strukturnya ya, adanya deformitas. Lalu fungsinya. Fungsinya adalah tidak mampu menggerakkan pergelangan kaki secara normal. Dah, itu udah bener. Lalu, soal berikutnya. Berikan penata laksana fisioterapi dengan tepat. Kira-kira intervensinya apa? Kira-kira apa ya? Ada yang bisa jawab nggak? Mbak Putri lagi deh, coba. Mbak Putri MG. Bisa lakukan stretching, Kak? Boleh stretching. Itu udah bener. Kalau stretching ke arah mana, Mbak? Ke arah eversi. Ke arah eversi. Bener sekali. Jangan ke arah inversi. Kalau ke arah inversi makin memperparah keadaan. Boleh. Nah, udah melakukan stretching aja, itu udah bener. Udah 4 nilainya. Nah, terus Mbak Putri, sekalian Mbak Putri, langsung. 3, evaluasi. Kalau mau nulis evaluasi, apa yang harus ditulis, Mbak? ROM-nya? Range of motion boleh. Ada lagi nggak? Ada lagi yang mau ditulis di evaluasi? Apalagi ya. Tapi dengan menuliskan ROM itu sudah benar. Berarti kan gampang ya? Gampang nggak Mbak Putri untuk mengerjakan ini dalam waktu 5 menit? Mbak Putri MG. Belum tahu sih, Kak. Belum tahu. Ya, karena ini di kosan atau di rumahnya masing-masing jadi terlihat gampang ya. Tapi nggak tahu kalau misalnya ujian nanti. Oh, deg-degan gitu ya. Nah, buktinya kita menyelesaikan dalam waktu kurang dari 5 menit. Kita bisa menjawab semua ini. Kita bisa menjawab ICF-nya apa, kita bisa melakukan penata laksanaannya apa tadi, karena wah tinggal di stretching aja Pak. Iya boleh silakan. Atau kalau di sana ada kinesio tape itu lebih bagus. Kalau misalnya di sana ada gips lebih bagus lagi gitu kan. Berarti kita bisa pakai ponseti di sana. Evaluasi pakai ROM Pak, boleh silakan. Udah nilainya udah 100, udah nilai 4 gitu. Oke ya. Saya rasa nggak ada masalah kalau di OSCE karena teman-teman udah menghadapi itu semua gitu. Kita langsung masuk ke soal UKOM. Ini soal UKOM. Ada yang bisa menjawab? Silakan, waktunya adalah 20 detik dari sekarang. Kalau misalnya ada punya jawabannya langsung ditulis di kolom chat ya. Oh, ini ada pertanyaan dari Mas Samsung. Mas Samsung, apakah evaluasi bisa DDST? Evaluasi DDST untuk target jangka panjang boleh, bisa. Tapi dijelaskan, nanti dijelaskan kepada ibunya bahwa Bu, ini kita evaluasinya dengan menggunakan DDST ya. Jadi ini kita pakainya ini sebulan sekali karena ini kan merupakan target jangka panjang. Boleh silakan, gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi mau melatih kan dia belum bisa merangkak, baru bisa duduk. Mau melatih dia dalam kondisi itu atau melatih dia ambulasi, boleh silakan. Itu kan udah intervensi fisioterapi juga, jadi bukan hanya stretching. Oke? Jawabannya A, W, cepat banget. Apa itu DMP? Udah ada 3, cuma 3 yang menjawab ya. Tapi alhamdulillah, nggak apa-apa. Mudah-mudahan yang menjawab bisa langsung lulus first taker, gitu ya. Langsung banyak nih tiba-tiba nih yang jawab. Oke, mudah-mudahan yang menjawab langsung first taker ya. Berarti kan
belajarnya, wow, niatnya sangat tinggi sekali. Em, saya mau bertanya kepada Kak Priyanka. Kak Priyanka, halo Kak Priyanka, salam kenal. Kak Priyanka, benar ya Priyanka? Kak Priyanka, halo. Iya, Iya, oke. Saya panggilnya Kak atau Bu ya, saya takut salah manggil. Bu lah ya. Kak aja, Mas. Oh, Kak aja. Oke, Kak, jadi kenapa jawabannya DMP? Ini semuanya singkatan loh. Emangnya tahu DMP itu apa? Kalau menurut saya DMP itu Duchenne Muscular Dystrophy, Mas. Atau nama lainnya itu penyakit akibat apa namanya ya? Hmm, kayak ada kelemahan pada otot kakinya gitu, otot pokoknya gitu. Maaf Oke, kalau agak-agak baik-baik, lupa. benar, benar, benar. Jadi tiba-tiba dia mengalami kelemahan pada otot. Tahu nggak Mbak Priyanika? Priyanka, penyebabnya apa Mbak? Penyebab dari Duchenne Muscular Dystrophy tadi Mm-mm. penyebabnya biasanya kayak ini ya dari mutasi genetik gitu ya, apa kekurangan apa ya? Kal- Apa Mas saya Mas? Oke, baik. Jadi DMP itu bisa diakibatkan oleh dua hal, bisa dikarenakan karena dinsen ataupun karena suatu bakteri gitu ya. Jadi ada dua hal. Benar tadi karena ada genetik, mutasi genetik yang terjadi, tapi itu faktor kecil yang terjadi. Pada dasarnya sebenarnya kalau misalnya kepanjangannya ya, saya menyebutnya sebagai distrofi muskular progresif. Distrofi muskular progresif. Virusnya bakteri namanya Dunchen. Dia itu awalnya sehat. Di usia 4 tahun, berarti sebelum 4 tahun ini dia udah bisa jalan, udah bisa berdiri, kan? Mampu berjalan sendiri, disampaikan ibunya bahwa anak mengalami normal, perkembangan normal, tapi akhir-akhir ini kalau sering berjalan jatuh. Nah, berarti tiba-tiba kok jatuh. Artinya kan sebenarnya Mbak Priyanka bukan permasalahannya di ekstremitas bawahnya, tapi semua otot. Semua otot itu terdiri dari otot apa? Rangka, polos, dan jantung. Karena apa? Karena bakteri. Loh, bakterinya kenapa? Bakterinya menyerang lapisan yang namanya lapisan mielin. Inilah suatu definisi yang disebut juga dengan autoimmune disease. Suatu kondisi ini sangat mirip dengan yang namanya aduh saya lupa kok namanya ya. GBS, Gilbert Syndrome. Oke, GBS. Sangat mirip sekali. Jadi awalnya dia normal, terus tiba-tiba dia lumpuh. Dan progresif secara terus-menerus mengalami penurunan terkait dengan kemampuan ototnya. Jadi benar jawaban di sini adalah DMP. Kenapa tidak CP? Ya, karena kalau CP itu dia sudah bermasalahnya udah sejak dari natal prenatal gitu. Prenatal yang dimaksud itu adalah 1 tahun sebelum, 1 tahun setelah kelahiran. Jadi jawaban yang tepat ini adalah DMP. Oke, baik. Terima kasih Mbak Priyanka. Soal berikutnya, silakan. Waktunya adalah 20 detik. Banyak yang bisa jawab?
Ayo, jawabannya A semua. A semua. Jawabannya kalau di sini ya menjelaskan permasalahan yang ditemukan. Kenapa? Oh, kenapa? Kenapa nggak langsung intervensi aja? Biar cepat. Mas Samsung, coba. Mbak atau Mbak? Ya, siapa nih Samsung? Ibu, Bapak, Mas, Mbak, Samsung SMX5. Nah, apa ya? Kenapa? Bisa jawab? Kenapa? Kok jawabannya adalah menjelaskan permasalahan yang ditemukan? Oh iya, langsung dicoret loh. Apa yang harus dikomunikasikan fisioterapi? Terus apa lagi? Eh. Pemeriksaan didapatkan, nggak ada suaranya ya? Pemeriksaan didapatkan anak tersebut mampu duduk, namun berdiri, namun untuk baik. Dicoret-coret nih. Oke, baik. Ya saya yang menjawab aja. Jadi tahapan fisioterapi itu kita tidak boleh lompat. Walaupun pelaksanaan praktiknya kita lompat, ya, tapi karena ini ujian, jadi kita harus terstruktur. Pasien datang, kita harus melakukan anamnesis, kita melakukan assessment, terus kita melakukan diagnosa. Nah, dalam proses diagnosa inilah kita menjelaskan kepada si pasien, ini permasalahan apa nih yang ditemukan setelah kita melakukan pemeriksaan tadi, gitu kan. Barulah setelah kita melakukan pemeriksaan, kita jelaskan prognosisnya kepada si pasien. Setelah kita menjelaskan prognosisnya kepada si pasien, baru kita melakukan perencanaan fisioterapi. Jadi kita deal-dealan dulu pada si pasien. Nanti kita kasih ini ya, kasih ini ya, kasih ini ya. Targetnya ini ya. Barulah kita melakukan fisioterapi. Barulah kita melakukan penata laksanaan ataupun intervensi fisioterapi. Setelah melakukan intervensi fisioterapi, kita melakukan evaluasi. Setelah melakukan evaluasi, kita melakukan edukasi. Gitu. Jadi ada tahapannya, jadi tidak melompat-lompat. Baik, terima kasih semuanya sudah menjawab A jawabannya. Yuk lanjut, kita jawabannya ini apa? Silakan. 11 tahun loh. Masih anak nggak nih? 11 tahun. Jika udah punya jawabannya, langsung dijawab. Ini kalau soal yang seperti ini, nanti saya kasih triknya dalam menjawab. Ini seharusnya bisa dijawab dalam waktu 10 detik. Kalau ada soal ini. Karena ini selalu keluar. Iya, apa? Udah dijawab. Ada 2 jawaban. Ayo, ada 2 jawaban. Ada A dan ada D. Mana yang benar ya? Mulai terdistract. Ya, apa ini jawabannya? A atau D? Atau manapun? Hoffling kali. Oke, baik. Kita langsung kita langsung menjawab saja. Jadi, saya juga lupa ini soalnya udah lama banget. Kalau misalnya dapat soal seperti ini pasti akan selalu keluar. Setidaknya ada 2 dari 180 soal yang akan keluar pada saat ujian nanti. Kalian harus mengerjakannya dalam waktu 10 detik, karena ini sangat gampang sekali. Kalau misalnya perintahnya ini adalah postural drainase, nggak usah baca soal lagi. Pasti pilihan jawabannya itu adalah posisi. Kita screening cepat. Posisi di mana mukus itu berada harus kita ketahui dulu. Pada paru kiri, lobus inferior. Dah, selesai. Apakah jawabannya ini? Tidak. Jawabannya adalah kebalikan. Kalau misalnya ada di paru kiri, maka rotasikan dia ke kanan. Miringkan dia ke kanan. Kalau misalnya ada di inferior, maka bawa dia mukusnya ke bawah. Berarti dia harus lebih
tinggi. Jawabannya udah pasti D. Paham nggak? Jadi kita selesaikan dalam waktu yang singkat. Nggak perlu baca lagi yang di atas. Pak, tapi kalau misalnya di rumah sakit kita harus baca dengan link. Wah, nggak usah, karena ini ujian gitu ya. Ini ujian. Jadi kalau misalnya ada ujian, hukum, pertanyaan adalah postural drainase, kita cukup cari di mana mukus atau suara itu berada. Suara redup itu berada. Jika kita sudah menemukan lokasinya, kita berpikirnya adalah kebalikannya, lawannya. Gitu ya. Lawannya adalah D jawabannya. Maka yang benar adalah saat laying ke arah kanan dengan tungkai lebih tinggi. Oke? Selanjutnya. Mana nih? Di sini. Silakan. Beda deh. Beda sama. Seorang bayi baru lahir dikeluhkan ibunya mengalami kelemahan pada lengan. Apakah penyebab terjadinya kondisi pada anak tersebut? Saya lupa jawabannya apa ya. Apakah penyebab kondisi terjadi? Oh, ada yang punya jawaban? Oh, udah dijawab ini. Oke. Udah hebat. Jawabannya udah pada langsung dapat ya. Kita langsung cari kalau misalnya di sini bahwa ini adalah kasusnya. Oke, berarti kita cari penyebab dari kasus ini. Penyebabnya yang terlihat. Ya, terlihat loh benernya, terlihat tangan kiri, tangan. Berarti kita bahasnya itu adalah di area tangan. Tangan itu gimana? Berarti yang membahas tangan kanan adanya glenohumeria, benar nggak? Tapi kita belum yakin. Posisi abduksi, endorotasi lengan kiri dan pergelangan tangan kiri di posisi ekstensi. Sudah, jawabannya ada dislokasi. Articulus glenohumeral. Articulatio glenohumeral. Itu ya. Jawabannya singkat. B jawabannya. Benar sekali semuanya. Terima kasih. Wah, pada hebat. Langsung menjawab. Lanjut yuk. Biar cepat. Ini apa ini ya? Silakan waktu 20 detik. Kalau bisa jawab 20 detik berarti wah lulus. Wih, langsung dapat. Oke, terima kasih. Jawabannya adalah stenosis dan baroknosis. Benar sekali, itu untuk mengukur adanya permasalahan pada sensoris, gitu ya. Kalau diagram Holton atau metode Holton ada yang tahu nggak buat apa? Metode Holton. Ada yang tahu metode Holton? Oh iya, Mbak Fadila, terima kasih jawabannya. Benar, metode Holton itu untuk mengukur kekuatan otot atau 1 RM, 1 repetisi maksimum. Gitu ya. Oh, jadi ada metode lain ya selain MMT untuk mengukur kekuatan otot? Ada. Namanya adalah 1 RM. Pakai metode Holton. Gitu. Kalau antropometri itu untuk apa ya? Ada yang tahu nggak? Antropometri itu untuk apa sih? Untuk mengukur atrofi, bisa panjang tungkai, bisa mengukur apa lagi? Untuk mengukur adanya odema bisa, gitu ya. Sangkar torak juga bisa. Oke, itu antropometri. MMT udah jelas, manual muscle testing. FAST itu apa ya? FAST. Ada yang tahu FAST itu apa? Nyeri, terima kasih. FAST itu nyeri. Dan berarti karena A, B, C, dan E sangat tidak mungkin untuk itu, maka jawabannya udah paling benar adalah stenosis. Walaupun kita nggak tahu stereognosis dan baroknosis itu apa sih? Ya, walaupun kita nggak ngerti itu apa. Tapi dengan kita melihat pilihan jawaban lain sangat tidak mungkin untuk itu, ya jawabannya adalah D. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan ya teman-teman?
Jam 21. Tepat sekali. Ada pertanyaan? Ada yang mau didiskusikan? Kalau ada pertanyaan nanti mungkin bisa di grup ya, kita ramekan grupnya. Kalau rame kan berarti aktif nih. Atau sengaja harus saya buat pertanyaannya sulit-sulit ya. Tryout ya, biar banyak yang nanya gitu. Oke, ada yang bertanya mungkin? Oke teman-teman, ini saya sedikit promosi ini dari PFAI Jakarta. Ini melaksanakan bukan tryout ya, tapi webinar. Ini murah banget loh. Cuma 125.000 dapat 9 materi gitu kan. Kalau untuk mahasiswa kan, teman-teman mahasiswa di sini ya, 85.000. Nah, jadi bisa mengikuti ini nanti. Insya Allah di akhir Januari. Baik, ini ada pertanyaan ya, ada dari Mbak Fadila. Soal tryout yang kemarin, soal dosis plus 30, maksudnya apa ya? Dosis plus 30, maksudnya gimana, Kak? Saya nggak tahu soalnya gimana. Ini adminnya yang ngirimin soalnya, Mbak Fadila. Penentuan dosis, oke. Mungkin nanti bisa di-screenshot-kan ya, Kak Fadilah ya, di grup ya. Biar nanti saya bantu jawab sama ada di grup Kak, tapi kayaknya belum dibahas. Oh, oke nanti saya minta Kak Dinda untuk membahas terkait dengan soal itu. Oke, nanti saya pending dulu ya Mbak Fadilah ya untuk terkait dengan soal tryout tadi ya. Soal dosis plus 30, apa maksudnya? Oke, mungkin lupa Kak Dindanya untuk membahas itu. Kak Putri, Kak soal tryout kemarin boleh di-share soal tryout. Soal tryout. Loh, kan soal tryout udah bisa di-share di ini. Udah bisa kalian screenshot sendiri kalau udah selesai tryout. Jadi mohon maaf teman-teman kalau misalnya minta soal dalam bentuk file, kami tidak memberikannya. Jadi kalau misalnya menginginkan soal tersebut bisa kalian screenshot ya, lalu dibahas bareng-bareng sama teman-teman gitu ya. Karena ya ini produk kami gitu ya, ini hak cipta juga dari penulisnya, jadi tidak bisa kami berikan begitu saja. Mohon maaf sekali gitu ya. Oke, ada pertanyaan lain mungkin Mbak Fadilah, mungkin nanti dibahasnya di dalam grup aja ya sama Kak Dinda ya. Ada pertanyaan yang lain mungkin? Oke, jadi jangan khawatir kalau misalnya nanti untuk ujiannya, saya harap kalau teman-teman bisa mengerjakan semuanya ataupun rata-rata ya 50%, 60% itu sebenarnya kalau udah mengerjakan tryout dengan nilai segitu, insya Allah first taker lah. Kenapa? Saya yakin karena kalian dibantu sama IPK. IPK kalian tuh udah tinggi-tinggi kok, saya yakin. Tapi kalau masih ada IPK-nya 2, sekian ya, berarti harus ekstra lebih keras. Biasanya ini mahasiswa profesi yang S1-nya tuh lawas ya, tahun 90-an itu IPK-nya masih rendah-rendah. Nah, untuk yang angkatan itu harus bekerja lebih ekstra karena tidak bisa ditolong lagi selain diri kita yang menolong diri kita sendiri gitu ya. Karena kemarin waktu saya profesi ya teman saya juga banyak yang angkatan lama ya. Jadi mereka cerita IPK mereka itu cuma 2,7, IPK-nya cuma 2,5, ya artinya mereka memang harus ekstra lebih keras untuk bekerja, untuk belajarnya. Tapi, ya ada juga yang nggak lulus gitu. Jadi, yang nggak lulus pun ya banyak gitu. Tapi untuk itu ya kita harus belajar bersama-sama gitu ya. Belajar bersama-sama, Kak itu dilihat IPK S1, benar sekali IPK S1. Kalau nggak pakai IPK profesi ya saya nggak tahu kenapa nggak pakai IPK profesi, tapi yang dilihat itu IPK S1. Itu udah aturan dari Kemendikbudnya. Udah mengatur bahwa IPK yang diambil untuk mahasiswa profesi itu adalah IPK dari S1 gitu. Karena IPK S1 itu adalah IPK murni terkait dengan pembahasan teori. Tapi kalau IPK profesi itu udah campur banyak hal, bukan hanya dari dosen saja, tapi udah ada campuran tangan dari clinical educator juga. Begitu. Oke, sepertinya, kalau untuk sesi tanya jawab kita lanjut nanti di grup saja ya. Kita ramaikan di grupnya. Saya kembalikan kepada Mbak Safila. Silakan Mbak Safila.
Oke, terima kasih sekali Pak Adnan atas materi yang telah disampaikan. Mungkin next time kalau mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan bisa langsung saja di pihak grup. Silakan nanti bakalan dibahas ada Kak Dinda dan di sana dan admin lainnya. Jangan lupa juga besok untuk mengerjakan tryout yang benar-benar kayak nyata tryout di 180 soal ya Pak Adnan ya. Ya, 180 soal dalam waktu 3 jam. Jadi kalau ada yang ngerjakannya 20 menit itu udah ngerjakan udah berkali-kali tuh berarti itu. Jadi kalau misalnya dia ngerasa, aduh saya kan nilainya 90 tapi kok nggak apa namanya dikasih reward sih, ditulis di IG ya, Instagramnya Visioner. Saya tahu itu ngulang beberapa kali ada tulisannya kok. Server ini mengulang kesekian kali. Oke, berarti di situ dicantum di Instagram itu berarti yang benar-benar kayak sekali langsung dapat nilai bagus gitu Iya, ya Bapak? benar. Itu yang mengerjakan hanya 1 kali. Mengerjakan yang pertama kali. Oke, siap Bapak. Oke, waktu udah jam 9 lebih. Mungkin sebelum saya tutup dan kita tutup semua, Bapak ada closing statement dulu nggak buat teman-teman buat persiapan UKOMNAS nanti ya? Buat kelompok belajar, udah itu aja. Kalau kalian punya kelompok belajar berarti kalian itu punya teman-teman yang punya satu visi misi, yaitu lulus first taker. Tapi kalau nggak punya teman, ya harus punya teman, ya harus cari teman gitu ya. Intinya harus punya kelompok belajar, udah itu aja. Oke, terima kasih sekali Pak Adnan untuk malam hari ini. Semoga ilmu yang diberikan Pak Adnan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua untuk persiapan UKOMNAS semua. Buat teman-teman yang mungkin uh, sebentar lagi UKOM, terutama ini katanya ada di Poltekkes 3 Jakarta, yang UKOM di hari Sabtu ataupun hari Senin, sukses selalu. Mungkin kita bakal ketemu lagi di Besok ya misalnya. Iya, besok banget Bapak. Jadi selamat ya, Bismillah, sukses selalu. Dan mungkin teman-teman yang lain agar lebih mempersiapkan dirinya matang-matang lagi. Terima kasih untuk Pak Adnan atas materinya. Dan jangan lupa kita masih ada satu bimbingan lagi di minggu depan hari Jumat. Semoga ilmu yang diberikan Pak Adnan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita tutup, kita boleh bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Adnan. Minggu depan kardiovaskular ya sama Kak Vidya. Nanti dibahas tentang trik bagaimana mengerjakan kardiovaskular. Bagi saya itu momok. Tapi nanti Kak Vidya bakal menjelaskan lebih detail. Oke, terima kasih semuanya. Saya tutup ya. Sampai ketemu minggu depan. Besok tryout. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman semua. Jadi, kan next time ada sama Kak Vidya. Jadi, teman-teman bisa mempersiapkan pertanyaan ataupun soal-soal yang nantinya ingin ditanyakan. Oke, terima kasih.